Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 9 bab 2, yaitu tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kita mulai dengan pengertian dan dalil iman kepada hari akhir. Kita semua tahu bahwa hari akhir itu berarti hari kiamat. Nah, dalam Al-Quran, itu banyak sekali istilah lain bagi hari akhir. Antara lain, ada Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Tammah, Al-Zifah, Al-Qari'ah, dan yang lainnya. Kalian bisa baca ya di sini, ada banyak banget, beserta arti-artinya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 berikut ini. Yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Selanjutnya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Contohnya, kematian dan bencana alam. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, karena hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kiamat kubro itu pasti akan terjadi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 134 berikut ini. Yang artinya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Quran surat Al-An'am ayat 134. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana kiamat kubro itu akan terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambarannya sebagai berikut ini. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Nah, semua makhluk akan mati. Itu dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Langit menjadi terpecah belah, seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 18. Manusia itu seperti aneh-aneh yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan. Itu dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat. Itu disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2 dan seterusnya. Kalian bisa baca ya. Para ahli pun setuju mengenai akan hadirnya hari kiamat. Nah, berikut ini penjelasannya. Ahli astronomi itu menyampaikan suatu saat gaya tarik-menarik antar planet-planet akan hilang dan saling bertabrakan. Ahli geologi menyampaikan bahwa lama-kelamaan gas bumi akan semakin melemah sehingga tekanan dari luar bumi semakin kuat dan akhirnya gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Sedangkan ahli fisika menyampaikan lama-kelamaan sinar matahari akan melemah yang menyebabkan ketidakseimbangan. Selain itu, baginda Rasulullah SAW telah memberikan kita tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat kubro, yaitu keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat, keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya awan hitam, terbitnya matahari dari sebelah barat, serta keluarnya binatang melata pada pagi hari. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Setelah terjadinya kiamat kubro, maka kita semua akan memasuki tahap kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, urutannya itu Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza, serta surga dan neraka. Yaumul Barzah yang dikenal dengan alam kubur, itu merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan demikian, alam barzah menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yaumul Ba'ats itu merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Itu menuju ke padang mahsyar ya. Nah, kemudian Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyir itu adalah masa atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya di padang mahsyar. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amalan kecil maupun yang besar. Kemudian Yaumul Jaza itu merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia.
Setelah itu, tentu saja manusia akan bisa masuk surga ataupun neraka. Yang berat timbangan amal baiknya pasti masuk surga. Yang berat timbangan amal buruknya ya pasti masuk neraka. Adapun nama-nama surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain surga Firdaus, surga Ad, surga Madwa, surga Mawa, surga Naim, surga Khuld, Darussalam, Darus Muqamah, Darul Akhirah, Husnul Ma'ab, dan Husna. Kalau nama-nama neraka, ada neraka Jahanam, neraka Laza, neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Sakor, neraka Jahim, dan neraka Hawiyah. Selanjutnya, mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sudah seharusnya kita selalu mawas diri dari berbagai kemaksiatan dan kebiasaan buruk yang mungkin pernah kita lakukan. Nah, sifat mawas diri itu bisa ditunjukkan dengan cara senantiasa ingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Doanya yaitu, "Ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan."